Harusnya kita semua pernah mendengar nama Korun. Namanya sering sekali diceritakan di berbagai buku maupun pengajian. Istilah harta karun konon berasal dari namanya. Sosok Korun ini dianggap sebagai salah satu contoh betapa kekufuran nikmat hanya akan berujung pada azab yang perih. Bagaimana cerita tentang kisah Korun ini? Korun adalah nama seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Awalnya, ia adalah pria biasa. Namun, Korun ini dianugerahi oleh Allah Ta'ala kecerdasan, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan ramuan kimia. Dengan kecerdasannya itu, ia memanfaatkannya untuk mengumpulkan harta yang sangat banyak. Begitu banyak hartanya, sampai-sampai untuk mengangkat kunci gudang-gudang hartanya saja dibutuhkan banyak orang kuat untuk menggotongnya. Padahal itu baru kunci gudang hartanya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas, sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Korun adalah anak laki-laki dari paman Nabi Musa alaihi salam. Nama lainnya adalah An-Nur karena memiliki suara yang bagus saat membaca Taurat. Sayangnya, setelah menjadi orang kaya, ia berubah menjadi sombong dan munafik karena hartanya. Korun suka memanjangkan pakaiannya hingga sejengkal karena kesombongannya. Dan ia merasa tinggi dan besar di antara kaumnya. Korun sesungguhnya telah dinasihati oleh kaumnya agar tidak menyombongkan harta yang ada pada dirinya. Namun dengan angkuh ia menjawab, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada pada diriku. Korun merasa Allah memberinya harta dan kepandaian karena ia layak dan berhak memperolehnya. Ia beranggapan Allah memberinya harta sebagai bentuk kemuliaan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Korun lupa diri, hartanya bukanlah kemuliaan dari Allah Ta'ala. Itu hanyalah ujian. Apakah ia mampu memanfaatkan hartanya itu ke jalan yang benar? Karena di masa lalu, telah banyak sekali kaum-kaum yang lebih kuat dan lebih kaya dari Korun. Namun telah dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mereka mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Maka, tak selayaknya lah Korun menyombongkan diri. Adapun kelimpahan harta itu bukanlah bukti kasih sayang Allah kepada Korun. Seperti pada firman Allah, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Mereka itulah yang memperoleh balasan berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sejahtera di tempat-tempat yang tinggi syurga. Tetapi Korun tak peduli. Ia lalai karena kekayaannya. Korun senang bepergian dengan memamerkan kemegahan yang dimilikinya. Dengan pakaian yang indah dan kendaraan yang mewah, ia pergi diiringi dengan para pelayan dan pembantunya. Orang-orang yang melihat rombongan dengan harta yang mencolok itu kemudian bergumam, moga-moga kiranya kita mempunyai harta seperti yang dimiliki Korun itu. Sungguh ia orang yang beruntung. Manusia seringkali silau oleh harta kekayaan. Mereka berharap memiliki kehidupan yang berkelimpahan seperti Korun. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Meskipun hartanya banyak, Korun menolak untuk berbagi dengan orang yang tak mampu. Ia menolak ajakan Nabi Musa untuk berzakat. Lapun menghasut orang-orang untuk memfitnah Musa. Korun berkata, Musa ingin memakan harta kalian dengan alasan zakat. Ia lalu menyusun sebuah rencana busuk. Ia memberitahu kepada teman-temannya, aku sudah memikirkan sebuah rencana, yakni membujuk seorang perempuan agar menuduh Musa bahwa ia telah menodai kehormatannya. Korun dan teman-temannya berhasil mempengaruhi perempuan itu dengan janji hadiah yang besar. Ketika Nabi Musa sedang berada di tengah-tengah umatnya, wanita itu datang dan mengatakan bahwa sesungguhnya Musa telah berbuat begini dan begini kepadaku. Para penduduk pun menjadi marah. Mereka berkata, hai Musa, engkau telah melakukan perzinaan. Nabi Musa yang mendengar tuduhan itu sangat terkejut. Beliau lalu melakukan sholat 2 rakaat. Usai sholat, Nabi Musa menghadapi perempuan itu. Beliau memintanya bersumpah atas nama Tuhan dan menanyakan siapa yang menyuruhnya melakukan tuduhan palsu itu.
Atas kuasa Allah, hati perempuan itu menjadi luluh. Perempuan itu menangis dan bertobat. Ia pun mengaku bahwa dirinya telah diminta oleh Qarun untuk memfitnah Musa. Terkuaknya kebenaran membuat Nabi Musa jatuh bersujud dengan air mata berlinang, memuji kebesaran Rabb-Nya. Allah Ta'ala lalu berfirman kepadanya, tidak ada alasan untukmu mencemaskannya. Kami telah menganugerahimu kekuatan yang besar untuk mengendalikan bumi, sehingga kamu dapat memberi hukuman kepada orang-orang ini. Perintah apapun yang kamu berikan kepada bumi, ia akan melaksanakannya. Qarun kemudian keluar menemui kaumnya dengan penampilan yang megah. Seperti biasa, dia berjalan dengan pasukan yang besar, kendaraan, dan pakaiannya yang mewah melewati Nabi Musa dan orang-orang yang ada di situ. Kemudian, Nabi Musa alaihi salam memanggil Qarun seraya bertanya, apa yang menyebabkan dirimu melakukan fitnah keji? Bukannya merasa bersalah, Qarun justru berkata dengan sombong, hai Musa, jika engkau telah diunggulkan kenabian, maka aku telah dimuliakan dengan harta kekayaan. Jika kamu mau, keluar dan berdoalah memohon keburukan bagi diriku dan aku yang akan mendoakan keburukan atas dirimu. Ia menantang Nabi Musa. Qarun yakin sekali bahwa dirinya lebih dimuliakan Allah daripada Nabi Musa. Nabi Musa menerima tantangan itu. Siapa yang lebih dulu berdoa, kamu atau aku? Qarun menjawab, aku lebih dulu. Maka berdoalah Qarun meminta keburukan bagi Nabi Musa, tetapi doanya sama sekali tidak dikabulkan. Kemudian Nabi Musa bertanya, sekarang giliranku yang berdoa. Ya, jawab Qarun. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, perintahkanlah bumi untuk menaatiku pada hari ini. Hai bumi, telanlah mereka. Bumi langsung menarik Qarun dan seluruh rombongannya ke bawah sampai pada mata kakinya. Wahai bumi, tariklah lagi, pinta Nabi Musa. Maka bumi menarik mereka hingga lututnya. Begitu seterusnya hingga mereka tenggelam di tanah sampai pada pundaknya. Nabi Musa alaihi salam kemudian meminta bumi menelan semua rumah dan harta kekayaan mereka. Lalu, diperintahkannya bumi menelan Qarun dan semua pengikutnya. Maka, tenggelamlah Qarun dan semua pengikutnya, juga segala harta benda yang dibanggakannya ke dalam perut bumi. Tak ada yang tersisa dari Qarun kecuali kisah kesombongannya yang berakhir dengan tragis. Semua harta dan keluarganya tenggelam menjadi pelajaran bagi kaum yang berakal. Disebutkan bahwa ketika Qarun dan pengikutnya sudah tenggelam sebatas pundak, mereka menyeru dan memohon ampun kepada Nabi Musa. Tetapi, Nabi Musa alaihissalam tetap membiarkan bumi menelan mereka disebabkan karena kesombongan mereka dan tindak tanduk mereka yang telah melebihi batas. Allah Ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Musa, mereka meminta dan memohonmu dengan sangat supaya nyawa mereka dibebaskan. Aku bersumpah demi kehormatanku, jika mereka menyeruku dan memohon padaku, tentulah aku kabulkan permohonan mereka. Wallahu alam. Menyaksikan Qarun beserta rombongannya tenggelam ke dalam bumi, orang-orang yang tadinya mengagumi kekayaan Qarun menjadi tersadar. Mereka berkata, kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Begitulah kisah Qarun yang kufur nikmat. Ia telah memiliki segalanya di kehidupannya. Namun, hidupnya justru berakhir tragis. Allah Ta'ala berfirman, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Mari sejenak kita renungkan kisah ini. Betapa banyak di antara kita yang tertipu oleh angan-angan dunia. Kita berharap memiliki segalanya di kehidupan. Ingin punya harta yang banyak dan kedudukan yang tinggi. Kita juga begitu mudah jatuh kagum pada mereka yang memiliki harta banyak, kedudukan terhormat di masyarakat, atau popularitas. Kita pun ingin memilikinya. Kita lupa, itu semua sesungguhnya bukan tanda kemuliaan dari Allah Ta'ala. Meski kita hidup dengan harta yang terbatas, kedudukan yang biasa-biasa saja di masyarakat, dan juga tidak dikenal oleh orang-orang, namun belum tentu di hadapan Allah kita lebih rendah dari mereka. Ada banyak nikmat Allah yang telah kita lupakan. Kesehatan diri, keluarga yang dicintai, teman-teman yang salih, dan keimanan dalam Islam. Itu semua adalah nikmat Allah yang telah kita lupakan karena berharap memiliki harta seperti Qarun. Jangan sampai kita bernasib sama dengan Qarun. Ia telah kufur terhadap nikmat Allah. Dan pada akhirnya, semua harta dan kecerdasan yang ia banggakan tak dapat menyelamatkannya dari murka Allah. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Cintailah kehidupanmu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi.
Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Dan jika suka video ini, silakan ikuti Indonesia Real Life Channel untuk update video lainnya. Terima kasih.